ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini diperkenankan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam rangka amal soleh, yaitu menunaikan salah satu ibadah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sejenak kita duduk di dalam majelis ilmu, salah satu majelis yang merupakan taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sangat layak kita masuk di dalamnya, dengan harapan ketika kita memasuki taman surga yang ada di dunia ini, mudah-mudahan kita juga akan memasuki taman surga yang ada di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mendeteksi dan memonitoring, memantau segala gerak-gerik hati kita, dan kita harus selalu menyadari bahwa di dalam diri ini ada satu bisikan yang mengajak kepada keburukan, yaitu bisikan dari syaitan yang disebut al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-khannas ini adalah syaitan dari kalangan jin, di mana dia akan menyelinap ke dalam hati manusia. Dan para ulama menjelaskan bahwa al-khannas itu adalah syaitan dari kalangan jin yang akan menyelinap masuk ke dalam hati manusia, lalu menggoda dan juga melakukan yang sifatnya taswis, bisikan-bisikan kepada manusia, dan dia akan bersembunyi ketika manusia itu berpikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan di mana manusia itu lengah, dia akan masuk, dan ketika manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sementara bersembunyi dan berhenti dari godaannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau juga dengan senantiasa membaca, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membaca Al-Qur'an berarti kita juga sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berbicara kepada Sang Pencipta, maka tempatnya adalah ketika kita sholat. Dan ketika kita ingin mendengar pembicaraan Sang Pencipta, maka saatnya adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui Al-Quran inilah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tipu daya, bagaimana muslihat, bagaimana trik dan tipuan dari syaitan yang menjebak Bani Adam. Kemudian dilengkapi lagi, diperjelas lagi, diperkuat lagi dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sanalah ada penjelasan yang sangat terang bagaimana tipu muslihat syaitan
sehingga kita bisa mengenalinya, mendeteksinya, dan akhirnya bisa kita antisipasi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang terakhir kita mengenal dan mengetahui bahwa ternyata dalam diri manusia itu ada dua kutub yang selalu berseberangan, yakni antara meremehkan dan berlebih-lebihan. Ketika seseorang itu termasuk orang-orang yang lemah imannya, termasuk orang-orang yang lalai, maka syaitan akan masuk dari pintu, yaitu meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat ada kekuatan semangat dalam diri seseorang dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan masuk dalam pintu atau pada pintu, yaitu berlebih-lebihan atau yang bernama hulu. Maka dua kondisi ini akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjebak kita agar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya berada di tengah-tengah, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, beliau penulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis hanya beberapa baris, yaitu wa min hiyalihi wa makayihi al-kalam al-batil wal ara'u mutahafiqah. Dan di antara jebakan atau tipuan serta trik dari syaitan itu adalah ucapan yang batil dan juga ra'yu yang rancu, pola pikir yang rancu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua poin yang dia tulis secara singkat, yang mana dua poin ini saling menguatkan bahwa di antara jebakan syaitan itu adalah bisikan hawa nafsu yang dibisikkan kepada orang lain. Jadi seseorang memiliki ra'yu, itu satu pendapat yang menyimpang, kemudian disampaikan kepada yang lain. Dan ini sebenarnya cikal bakalnya adalah bisikan dari syaitan. Artinya bisa saja syaitan itu membisikkan kesesatan langsung kepada orang targetnya, atau kepada orang lain, baru orang lain menyampaikan kepada temannya. Kadang-kadang menggunakan syaitan dari kalangan manusia menyampaikan penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Allah berfirman, "Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Maksudnya mewahyukan itu menyampaikan ketok tulang dari yang satu kepada yang lainnya. Zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang memukau, ucapan-ucapan yang mempesona sebagai tipuan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika syaitan itu menanamkan penyimpangan kepada diri seseorang, apabila seseorang itu memiliki kelebihan, dan adalah pengaruh, memiliki pengaruh kepada orang lain, maka syaitan tidak usah capek-capek menyampaikan satu persatu. Misalkan ada orang 1000, kalau disesatkan satu persatu, ini pemborosan tenaga. Maka cukup satu orang yang berpengaruh, di mana omongannya didengar, followernya, pengikutnya banyak. Cukup misalkan satu orang, lalu orang ini menyampaikan kepada jamaahnya, kepada kelompoknya, maka dengan serta-merta mereka akan mengikuti. Dan pada hari ini berapa banyak orang-orang yang menebarkan kesesatan, menebarkan syubhat-syubhat, ya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini apabila diterapkan kepada hal yang positif, maka hasilnya positif. Ketika kita dakwah, melihat ada satu celah bahwa ini ada orang yang berpengaruh, orang yang omongannya didengar, maka kalau dia mendapat hidayah dan menyampaikannya kepada orang lain, maka berapa banyak orang
warga Madinah itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Maka sebagian sudah masuk Islam, namun karena keterbatasan ilmu, maka mereka mengirim surat kepada Rasulullah yang waktu itu masih di Mekah, meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan seorang dai yang akan mengajari agama Islam kepada mereka. Maka Rasulullah SAW memilih salah satu di antara sahabat yang merupakan dai pertama Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Berangkatlah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat cerdas, memiliki karisma, dan dianggap Rasulullah SAW orang yang paling mumpuni ilmunya, sehingga ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama Islam di Madinah. Maka gambarannya sekarang Mus'ab itu sebagai seorang ustaz, seorang dai. Maka di sana Mus'ab bin Umair diterima oleh As'ad bin Zurar. As'ad bin Zurar inilah panitia kajian takmir masjid kalau sekarang, yang menyiapkan lahan atau tempat di salah satu kebunnya. Diadakanlah majelis ilmu di sana, diadakan pengajian di salah satu kebun As'ad bin Zurar. Pembicaranya adalah Mus'ab bin Umair. Maka satu persatu warga Madinah ikut dalam kajian tersebut. Kemudian As'ad bin Zurar ini punya seorang paman, yaitu pemimpin Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dari suku Bani Khazraj, seorang kepala suku di Madinah dan pemimpin kota Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini tidak suka dengan adanya kajian ini, tetapi mau membubarkan sungkan karena yang mengadakan keponakannya sendiri. Maka dia menyuruh Usaid bin Hudayr untuk menghentikan kajian ini. Yang singkat cerita, Usaid bin Hudayr datang ke kajian Mus'ab bin Umair, lalu membawa tombak dan menodongkannya di lehernya Mus'ab bin Umair sampai tergores di kulitnya sahabat Mus'ab bin Umair. Dan Usaid mengatakan, kalau kamu tidak pergi dari kampung kami dan terus mendakwakan agamanya Muhammad, maka kamu akan saya bunuh. Jadi ancaman menghentikan kajian itu bukan hanya hari ini, dulu juga sudah ada. Bahkan dulu tidak pakai demo-demoan sendirian, bawa tombak, tolongkan. Kalau kamu tidak berhenti ngajar di sini, saya akan bunuh. Maka kata Mus'ab bin Umair, alangkah lebih baiknya Anda mendengarkan sejenak, duduk dulu sebentar, saya akan menyampaikan sesuatu. Kalau yang saya sampaikan itu tidak Anda sukai, maka saya akan pergi, akan pulang. Tetapi barangkali Anda suka mendengarnya, silakan duduk. Maka Usaid bin Hudayr duduk mendengarkan ceramah dari Mus'ab bin Umair. Lalu para sahabat Ansor melihat, mereka mengatakan bahwa sinar hidayah seolah-olah sudah tampak dari wajahnya Usaid bin Hudayr. Dan Mus'ab bin Umair seorang dai pertama Islam, para sahabat mengatakannya seolah-olah sinar atau cahaya kebenaran itu memancar di antara celah-celah gigi beliau. Maka setelah selesai ceramah, Usaid bin Hudayr mengatakan apa yang harus dilakukan seseorang yang ingin masuk agamanya Muhammad. Maka beliau disuruh mandi besar, kemudian kembali dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah itu mengajak saudaranya, temannya Sa'ad bin Mu'adz yang juga akhirnya masuk Islam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, beliau datang ke kampung halamannya, dikumpulkan seluruh warga waktu itu. Seluruh warga Madinah dikumpulkan dari suku Khazraj. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau mengatakan, apakah kalian mengenal saya ini siapa? Menurut kalian saya ini siapa? Maka warga Madinah mengatakan, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang terbaik, engkau adalah orang yang paling pintar, dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, demi Allah, mulai detik ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun di antara kalian sebelum kalian mengikuti agama Muhammad SAW. Maka serentak seluruh suku Khazraj, satu kabilah besar di Madinah, masuk Islam berbondong-bondong dengan sebab pemimpinnya. Maka Bapak Ibu dan Mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajak satu persatu, mungkin ini sebuah perjuangan,
tetapi lebih efektif ketika ada satu orang yang punya pengaruh bisa mengajak orang yang lebih banyak. Maka ini ternyata digunakan oleh syaitan trik ini, yaitu satu orang yang punya pengaruh dibisikilah penyimpangan dan dia akan menyampaikannya dan diikuti oleh orang banyak. Maka Allah menyatakannya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka akan saling mewahyukan, menyampaikan yaitu ucapan-ucapan yang menakjubkan, yang mempesona sebagai tipuan kepada manusia. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita terlena dan jangan sampai kita fanatik kepada seseorang, walaupun dia seorang tokoh, walaupun dia seorang ustaz. Maka kita lihat apa yang disampaikannya, apakah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita terima. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, walaupun itu dari seorang tokoh besar, kita wajib untuk menolaknya. Jangan sampai kita dijebak oleh syaitan gara-gara kecintaan kita karena kita fanatik kepada seseorang, sementara yang disampaikannya adalah penyimpangan. Kita harus hati-hati. Jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai timbangan. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, kita ikuti. Kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, poin berikutnya adalah di antara jebakan syaitan itu adalah manusia akan mengikuti akal-akal mereka, sementara ketika itu akal bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Memang banyak perintah di dalam Al-Quran agar kita ini menggunakan akal sehat. Allah menyatakan sampai wa'tabiru ya ulil absar atau ulul albab. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Dan dengan akal sehat ini manusia bisa berpikir. Maka rumusnya adalah akal sehat itu pasti akan bersesuaian dengan dalil. Akal sehat pasti akan bersesuaian dengan dalil. Ketika akal ini seolah-olah bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka yang kita yakini bahwa akal kita lah yang belum sampai kepadanya. Karena akal yang sehat tidak akan bertentangan. Tapi kesalahan manusia yang merupakan jebakan syaitan adalah di mana ada sebagian orang mendahulukan akalnya daripada nakal. Dia mengambil dalil akli daripada dalil nakli. Ketika dirasa dalil ini kayaknya bertentangan dengan akal, maka dia dahulukan akalnya. Sampai ada satu prinsip, idza ta'aradal aqlu bin nakli qudimal aqlu 'ala nakli. Kalau akal ini bertentangan dengan dalil, maka dulukan akal dan pinggirkan dalil. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkara-perkara agama yang mungkin pada saat ini akal manusia tidak sampai kepadanya. Maka di sanalah perannya iman. Termasuk tentang hal-hal yang gaib, di antaranya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang takdir. Ini adalah perkara-perkara gaib, termasuk juga di dalamnya tentang ruh. Ketika Rasulullah ditanya tentang ruh, maka Allah berfirman, memerintahkan Rasulullah, yas'alunaka 'anil ruh. Ketika mereka bertanya kepada tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentangnya kecuali sangat sedikit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya syariat ini dari Al-Quran maupun hadis Nabi itu selalu bersesuaian dengan akal sehat manusia. Ketika seolah bertentangan, bukan salah dalil, bukan salah Al-Quran, bukan salah dari hadis-hadis Nabi SAW, tetapi akal manusia yang belum sampai kepadanya. Atau bisa saja itu termasuk perkara-perkara yang gaib yang hanya bisa diukur dan diraba dengan keimanan yang ada dalam hati manusia, bukan dengan akal manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah muncul kaum rasionalis Islam
yaitu kaum Mu'tazilah yang dicetuskan oleh seseorang yang bernama Wasil bin Atha. Di mana kaum rasionalis Islam ini adalah mereka selalu berdalil dengan akal. Bahkan ketika dalil Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal, maka mereka menangkan akal tersebut. Maka ini tentu sangat berbahaya, karena akal manusia itu sifatnya terbatas. Kalau dipaksakan bahwa akal yang harus menang, maka sempitlah agama ini, dan berapa banyak dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang akan dibuang gara-gara tidak sesuai dengan akal sehatnya. Bagaimana ketika kaum rasionalis ini lebih banyak berkiblat kepada filsafat yang muncul dari orang-orang Yunani, sehingga dengan filsafat itu, dengan ilmu kalam itu, dia mengotak-atik akidah kaum muslimin, sehingga disimpulkan akhirnya munculnya keraguan, akhirnya munculnya penyimpangan. Sebagaimana salah satu contohnya saja, orang-orang Mu'tazilah, mereka memiliki salah satu akidah di antara akidah-akidah lainnya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memiliki nama dan sifat berarti sama dengan makhluk. Dan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk, maka untuk menghilangkan kesamaan itu dihilangkanlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kata mereka tidak punya nama dan tidak punya sifat-sifat. Kalau Allah punya nama dan sifat seperti makhluk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu dibuang seluruhnya, berarti sama dengan membuang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah itu ada asma'ul husna, nama-nama yang baik, dan berdoalah kalian, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Allah menegaskan bahwa Allah punya nama-nama yang disebut asma'ul husna. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat qudrat. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah memiliki qudrat, yaitu memiliki kehendak, berkehendak atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipatahati oleh akal, kalau Allah punya nama, manusia punya nama, berarti sama. Kalau Allah punya sifat, manusia juga punya sifat, berarti sama. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Maka dengan alasan tanzih, mensucikan Allah, dibuanglah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjebak dalam dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah punya nama dan sifat berarti sama dengan makhluk, ini salah. Yang kedua, setelah terjatuh dalam kesalahan pertama, jatuh dalam kesalahan kedua, yaitu membuang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pengikut aliran Mu'tazilah ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau 40 tahun lamanya meyakini bahwa Allah tidak punya nama dan punya sifat. Lalu setelah 40 tahun beliau berlepas dari ajaran ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ketika akal lebih didahulukan daripada dalil. Dan ini adalah salah satu jebakan syaitan. Seolah-olah perintah Allah dalam Al-Quran, gunakan akal sehat, gunakan akal sehat, ini disalahgunakan sehingga akhirnya akal ini mengalahkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ketika manusia mendewa-dewakan akalnya yang terbatas ini, maka muncullah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian di antara dua poin tipuan dan muslihat syaitan. Yang pertama, dia akan membisikkan penyimpangan, ya, dengan disertai adanya campur tangan hawa nafsu manusia kepada seseorang, lalu orang ini akan menyampaikannya kepada orang lain, sehingga secara kolektif manusia
terjebak dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mereka mengalahkan dalil-dalil dengan akal-akal mereka yang terbatas sehingga muncullah berbagai macam penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari jebakan syaitan dan dari dakwah ajakan-ajakan syaitan dari kalangan jin dan manusia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberikan hidayah ke jalan yang lurus sehingga menghantarkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum